ibunya itu berberes semua kamar anaknya itu yang kelihatan bener-bener kayak kapal pecah. Dan si ibu ini tuh membereskan semuanya sendirian. Halo semuanya, balik lagi di channel Amara Seksa bareng aku Ria. Nah, di video kali ini aku ingin berbagi kepada kalian semua masih tentang seni pendidikan anak usia dini ala negara Jerman kayak gitu. Untuk tema kali ini adalah beres-beres. Kenapa aku ambil tema beres-beres? Jadi tadi waktu aku lagi santai-santai gitu, tiba-tiba aku ngeliat ada serial Netflix terbaru dimana itu tentang apa ya, membahas apakah kalian bener-bener pengen punya anak, apakah kalian benar-benar pengen punya anak gitu. Itu nanti menceritakan tentang fakta seorang ibu dan anak-anaknya yang begitulah. Nah, itu ada digambarkan kayak di cuplikannya gitu, digambarkan di film tersebut, di serial Netflix tersebut, itu si ibunya itu berberes semua kamar anaknya itu yang kelihatan bener-bener kayak kapal pecah. Dan si ibu ini tuh membereskan semuanya sendirian. Jadi benar-benar digarisbawahi semuanya. Nah, waktu aku ngeliat cuplikan serial ini, aku kepikiran, kenapa si ibu ini harus beres-beres sendirian? Kenapa si ibu ini harus beres-beres semuanya? Padahal itu kamar anaknya, atau mungkin kamar bermain anaknya, atau mungkin kamar dia tapi dibuat bermain anaknya kayak gitu. Nah, masuk ke tema ini, aku pengen bener-bener ambil tentang fakta bahwa anak-anak di Jerman ini sebagian besar, hampir semuanya itu sudah diajarkan tentang beres-beres sendiri, mainan mereka sedari dini kayak gitu. Nah, karena aku sebagai pendidik atau pengajar di PAUD Jerman kayak gitu, aku pengen cerita sebentar kepada kalian tentang bagaimana sih rutinitas anak-anak di PAUD Jerman itu dalam tema beberes kayak gitu. Jadi karena emang PAUD ya, jadi anaknya paling gede itu maksimal 3 tahun, kurang dari 3 tahun. Karena kalau mereka udah 3 tahun itu mereka bakal pindah ke taman kanak-kanak kayak gitu. Nah, karena bagaimana kita menanamkan untuk beres-beres atau rutinitas beres-beres itu sama anak-anak. Jadi ketika pagi itu mereka datang di jam 7.30 sampai jam 9 itu nanti mereka boleh main kayak gitu. Nah, jam 9 ini adalah jam sarapan. Nah, sebelum sarapan itu kita akan bunyikan lonceng, pertanda bahwa itu artinya jam bermainnya selesai gitu. Nah, ketika jam mainnya selesai itu kita akan nyanyi lagu beres-beres gitu. Ketika mereka dengar loncengnya, terus kita sebagai para pengajarnya mulai menyanyikan lagu beres-beres, mereka bakal tahu, oke, ini jam bermainnya udah selesai, kita harus beres-beres. Jadi lagunya tuh kayak gimana, lagu beres-beres di Jerman itu banyak banget ya. Nah, kalau di tempat kita itu kita nyanyiinnya kayak 1, 2, 3, jam bermain udah selesai, 4, 5, 6 saatnya kita beres-beres gitu. Jadi kita nyanyi bareng karena itu udah dilakukan setiap hari dan itu berkali-kali, mereka juga hafal itu lagunya. Dan otomatis juga ketika mereka selesai dengar lagu-lagunya, kita ayo kita beres-beres yuk bareng-bareng gitu. Jadi mereka berberes juga. Apa yang mereka keluarkan dari box permainan anak-anak itu bahkan mereka masukkan, jadi mereka mainkan. Jadi mereka bakal rapiin gitu. Misalnya kita nggak cuma punya satu jenis mainan aja, ada bermacam-macam jenis mainan anak-anak yang ada di PAUD kayak gitu. Misalnya ada box Lego gede banget, lalu ada box buat kereta api gitu, lalu ada box buat mainan magnet, terus ada di sudut lain itu kayak dapur mini buat anak-anak main masak-masakan. Jadi mereka akan tahu misalnya berberes dengan Lego. Jadi ini kita kayak ngajarin bukan cuma berberes tapi kita juga sortir gitu. Jadi mereka tahu setiap barang itu ada tempatnya. Jadi misalnya kalau waktu bermain mereka terserah sih mau nge-mix itu mainan macam-macam, tapi ketika mereka berberes mereka udah tahu. Kayak kita juga ajarinya terus-terusan, kayak awal-awal buat anak-anak yang baru mereka nggak mau berberes gitu, kayak kita
bimbing mereka, kayak kita ikut bantu berberes juga, kita kasih ini kamu beresin legonya ya kayak gitu, ini kamu beresin mainan kereta api ya kayak gitu. Terus-terusan kalau misalnya nggak mau kita bantu, jadi kayak tangan kita di kayak apa ya, kayak memeluk gitu, jadi dibantu kayak pegangan gini, ini kereta api ditaruh sini, ini Lego ditaruh sini gitu. Kalau mereka udah mulai masuk rutinitas berberesnya, kita akan masuk ke sortiran ini. Jadi ketika mereka memasukkan Lego ke box untuk kereta api, kita bakal bilang misalnya namanya siapa ya, Nicholas gitu. Nicholas ini box buat kereta api, terus kenapa legonya ada di sini, atau kita buat Nicholas ini Lego, ini bukan kereta api, dan ini box buat box kereta api, bukan buat Lego kayak gitu. Jadi mereka bakal mensortirnya masuk ke boxnya Lego kayak gitu. Nah, berapa kali si anak ini berberes di PAUD? Kita hitung tadi itu sebelum makan pagi. Jadi ketika mereka semua sudah berberes, selesai mainan apa yang mereka keluarkan sebelum jam sarapan, itu nanti mereka rapikan kan. Terus kita sarapan, serta sarapan itu kita bakal masuk ke ritual morning circle gitu, atau dalam bahasa Jerman namanya Morgenkreis. Ini ritual yang kayak ritual apa ya, sapa pagi, kayak sapa pagi di mana kita kumpul bareng-bareng gitu. Nah, setelah sapa pagi ini mereka boleh bermain seperti itu tadi. Terus nanti ritualnya ini balik lagi sebelum ada jam umur. Ketika jam 11 itu udah saatnya untuk makan siang. Kita bunyikan lonceng lagi, lalu kita nyanyikan lagu berberes, dan anak-anak itu bahkan ngikutin gitu karena itu rutin. Jadi kitanya harus sabar juga, konsisten. Nggak mungkin ketika di penjelasan pertama si anak ini bakal lakuin, nggak mungkin. Kalaupun mungkin itu bakal apa ya, kayak nggak bakal tertanam lama gitu. Jadi ada di sini itu ada kita mengatakan kalau untuk anak PAUD kita itu harus bilang 1000 kali sampai mereka akhirnya melakukan itu dan menjadi kebiasaan. Dan kita sebagai pengajar itu juga nggak boleh bosan-bosan untuk bilang ini saatnya kita berberes. Kamu misalnya ada anak yang ngambek nggak mau beres-beres nih, kamu mainan sama mainan ini, kenapa aku harus berberes tapi kamu yang mainkan ini nggak berberes kayak gitu. Pakai bahasa Indonesia yang lebih baik ya, kayak ini kan tadi kamu yang mainin gitu, jadi kamu yang harus bertanggung jawab sama mainan ini. Kalau udah selesai dikembalikan ke tempatnya, kalau udah selesai dibereskan gitu. Kalau kamu misalnya dia tetap tidak mau berberes, ya udah biarkan dia duduk di situ sampai dia nanti memutuskan apakah dia mau berberes lalu ikut aktivitas selanjutnya atau dia mau duduk di situ aja kayak gitu. Nah, kita balik lagi ke rutinitas PAUD soal berberes. Itu udah kedua kali ya sebelum makan siang tadi. Nah, setelah makan siang ini mereka cuci tangan, gosok gigi, lalu tidur. Nah, bangun tidur ini mereka boleh main lagi. Setelah main itu di jam 2 ada snack. Nah, ketika mereka mau makan makanan ringan ini, mereka harus beres-beres lagi. Jadi istilahnya sebelum makan itu semua ruangan yang mereka gunakan itu harus udah rapi. Jadi semua mainan yang awalnya mereka sebar entah kemanapun, di bawah meja, di pojokan, tempat ngumpet, di bawah, entah diumpetkan di mana atau mereka mainnya di mana, dicampur aduk kayak apa. Akhirnya ketika mereka mau makan atau aktivitas yang menunjukkan bahwa permainan selesai, kita masuk ke aktivitas selanjutnya, itu nanti mereka otomatis ikut berberes juga. Dan itu benar-benar setelah dilakukan berulang-ulang kali gitu. Jadi kuncinya sabar dan konsisten. Nah, setelah kita balik ke rutinitas tadi, udah 3 ya, setelah sebelum makan ringan atau sebelum snack. Lalu yang selanjutnya adalah ketika mereka mau dijemput orang tua. Dan itu bukan berberes yang benar-benar semuanya, tapi berberes berberes mainan yang ada di tangan mereka ketika itu atau yang ada di dekat mereka. Jadi misalnya karena sekarang gara-gara corona itu orang tua kan tidak boleh masuk ke bangunan PAUD gitu. Jadi mereka cuma klik lonceng aja, klik belnya, terus kita yang bawa anak-anak ke pintu depan. Nah, misalnya kita tahu nih siapa ya,
si Laura ini dijemput. Laura, orang tua kamu udah di depan nih, sebelum kamu pulang tolong beresin dulu apa yang lagi kamu mainkan gitu. Nggak perlu semuanya. Kalau misalnya si Laura ini lagi pegang bayi, jadi bayi itu maksudnya boneka bayi gitu ya, boneka bayi ini kamu taruh lagi ke tempatnya gitu. Kalau dia udah selesai itu ya udah kayak gitu. Jadi berapa kali? 4 kali dalam sehari, dan itu dilakukan setiap hari. Bayangkan, setiap hari. Dan kita itu setiap hari selama 4 kali selama setiap hari itu terus menerus bilang kalau misalnya ada anak yang nggak mau, kita bimbing, kayak kita jelaskan juga kenapa kamu harus beres-beres, kenapa harus kamu dan bukan saya, kayak gitu. Kenapa, pokoknya banyak kenapanya gitu. Jadi kita jelaskan juga, kita harus sabar, benar-benar jelasin. Nah, bagaimana proses ini diterapkan kalau misalnya di rumah? Itu juga peran orang tua yang paling penting. Kebanyakan kayak gini, kan anakku masih kecil nih, mana bisa dia beres-beres kayak gitu, kan anakku masih kecil jadi aku bantu. Tapi kata bantu ini kebanyakan besar 90% bakal dilakukan orang tua sendiri gitu, bukan anaknya. Jadi mari kita ubah. Ketika mereka bilang kan anakku masih kecil, justru karena dia masih kecil, jadi kita ajak, kita kasih pendidikan, pengetahuan bahwa ketika kamu bermain dengan sesuatu, itu tanggung jawab kamu untuk membereskannya ke tempat semula kayak gitu. Dan itu bukan lagi tanggung jawab orang tua, karena yang main kamu bukan si orang tua kayak gitu. Dan orang tuanya itu harus benar-benar konsisten. Kayak misalnya gini, terus misalnya si anak nggak mau beres-beres nih, kasih tahu resiko apa atau konsekuensi apa yang bakal terjadi. Misalnya gini, siapa ya namanya, Leo gini, mama sama Leo gitu. Terus Leonya nggak mau beres-beres nih, terus mamanya bilang kalau aku yang beres-beres, misalnya aku ngerasa ini barangnya nggak penting dan aku buang, kamu jangan marah kayak gitu. Jadi jadi si Leo tahu nih kalau misalnya ternyata ada bagian Lego dia yang hilang, ternyata dibuang mamanya, atau kesedot waktu mamanya lagi beres-beres pakai penyedot debu gitu. Jadi jangan marah. Jadi itu konsekuensinya kalau kamu nggak beres-beres sendiri gitu. Apakah ini bisa diterapkan pada anak yang masih kecil? Bisa. Jawabannya adalah itu udah jelas bisa. Di PAUD itu sekarang posisinya anak paling muda itu di tempat kita ada umurnya 9 bulan. Itu juga kita mulai biasakan juga. Tapi kan mereka belum bisa jalan gitu. Ya karena mereka belum bisa jalan, berarti fungsi kita untuk bantu dia untuk beres-beres. Tapi kita kayak jelasin juga, kayak tadi dibimbing tangannya gitu. Misalnya ini mainan gitu. Dibimbing tangannya, ini tangan dia, terus ini tangan kita. Ini mainan diberesin ke box kayak gitu. Jadi kita bareng-bareng sama si bayi. Sama anak umur 1 tahun juga gitu. Jadi kita tetap ada di samping mereka buat bimbing, buat kasih tahu kalau beres-beres itu memang harus dilakukan oleh mereka sendiri, karena itu mereka yang mainkan gitu. Nah, berfungsi nggak sih kayak gini? Bakalan berfungsi kok kalau itu benar-benar dilakukan secara konsisten dan orang tuanya benar-benar sabar. Karena seperti yang aku jelasin tadi, untuk anak-anak, karena anak-anak yang di bawah 3 tahun itu kita benar-benar harus ngomong 1000 kali sama mereka sampai akhirnya mereka benar-benar menyerap apa yang kita kasih tahu ke mereka, apa yang kita berusaha ajarkan ke mereka kayak gitu. Nah, karena udah 13 menit aja, sekitar 13 menitan, info soal beres-beresnya atau seni beres-beresnya aku akhiri sampai di sini. Jadi kalau misalnya kalian ada yang nggak jelas, kayak gimana sih ngobrolinnya sama anak atau gimana sih ngejelasinnya sama anak-anak gitu, kalau misalnya tadi yang aku contohkan kurang lengkap buat kalian atau kurang sreg buat kalian, itu boleh berbagi juga di kolom komentar. Kalau misalnya kalian nggak mau sharing di kolom komentar, bisa juga hubungi aku di kontak yang tertulis di bagian deskripsi, di kolom deskripsi kayak gitu. Nah, terima kasih semuanya yang udah nonton. Kalau misalnya kalian merasa video ini berguna dan dan bisa dilanjutkan untuk tema seni pendidikan anak usia dini ala Jerman, silakan di subscribe, di like juga, di komen, di share juga, dan jangan lupa klik
loncengnya. Jadi misalnya kalau aku ada update video baru, kalian gak akan ketinggalan kayak gitu. Terima kasih semuanya, sehat selalu, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.